Halo teman-teman, kali ini kita belajar tentang pewarnaan sederhana yuk. Apa sih yang dimaksud dengan pewarnaan sederhana itu? Tapi sebelumnya, perkenalkan dulu, kami mahasiswa dari kelas 2A Teknik Laboratorium Medik Universitas Muhammad Husni Tamrin yang dibimbing oleh para dosen yaitu Ibu Primananda Fauziah, Ibu Imas Latifah, Ibu Zuraida, dan Ibu Cahyawati Rahayu. Nah, jadi apa sih pewarnaan sederhana itu? Sesuai dengan penamaannya nih teman-teman. Jadi pewarnaan sederhana adalah pewarnaan yang menggunakan zat pewarna tunggal atau bisa disebut juga pewarnaan yang hanya memakai satu jenis zat warna. Pewarnaan sederhana ini bertujuan untuk mengamati ukuran, bentuk, dan struktur-struktur tertentu yang ada pada bakteri. Menurut ilmu kimia, pewarnaan sederhana ini terdapat sifat basa yang memiliki muatan positif sehingga akan mudah bereaksi atau dapat berikatan dengan dinding sel bakteri yang bermuatan negatif. Lalu apa saja sih jenis reagen pewarnaan sederhana? Nah, seperti yang terlihat pada gambar, terdapat 3 jenis reagen pewarnaan. Yang pertama yaitu reagen methylene blue, yang dimana jika si bakteri mengikat zat warna tersebut, maka badan bakteri akan terlihat berwarna biru. Lalu, yang kedua terdapat reagen gentian violet, yang dimana jika bakteri mengikat zat warna tersebut, maka badan bakteri akan terlihat berwarna ungu. Lalu, yang terakhir yaitu reagen karbofluksin. Pada saat pewarnaan, bakteri yang mengikat zat warna tersebut akan terlihat berwarna merah. Nah teman-teman, yuk kita lihat bagaimana sih proses pewarnaan sederhana itu. Tetapi sebelum melakukan pewarnaan, kita harus memakai alat pelindung diri agar tetap safety. Dan jangan lupa untuk menyiapkan peralatan dan bahannya terlebih dahulu ya. Jadi, pada pewarnaan sederhana ini, alat dan bahan yang digunakan yaitu mikroskop, objek gelas, minyak imersi, sampel biakan bakteri, rak tabung reaksi, oso bulat, botol semprot, korek api, bunsen, rak pengecatan, tisu, dan pipet tetes. Setelah alat dan bahan disiapkan, waktunya untuk melakukan proses pewarnaan. Pada tahap yang pertama, panaskan oso bulat terlebih dahulu menggunakan api bunsen. Setelah itu, masukkan ose ke dalam tabung reaksi yang sudah berisi sampel biakan bakteri dan ambil suspensi bakteri 2-3 ose. Lalu, diletakkan di atas objek gelas dan diratakan. Setelah rata, kita tunggu sampai kering ya teman-teman. Nah, kalau sudah kering, lakukan fiksasi di atas api bunsen 2-3 kali. Oh iya, proses fiksasi ini sangat penting loh teman-teman, karena dengan proses fiksasi ini dapat merekatkan sampel bakteri pada objek gelas, mengawetkan preparat, dan yang lebih pentingnya dapat membunuh bakteri tetapi tidak merusak strukturnya. Setelah sediaan difiksasi, letakkan sediaan di atas rak pewarnaan. Kemudian, teteskan zat warna di atas sediaan menggunakan pipet tetes sampai semua sampel tertutup dengan zat pewarna dan ditunggu selama 2-3 menit. Nah, di sini kita dapat memilih zat pewarna apa yang akan kita gunakan. Setelah ditunggu 2-3 menit, bilas sediaan menggunakan air yang mengalir dari botol semprot. Kemudian, dikeringkan di udara atau bisa dikeringkan menggunakan tisu. Setelah kering, teteskan sediaan dengan 1 tetes minyak imersi dan diletakkan di atas meja mikroskop. Kemudian, dilihat dengan perbesaran 100 kali. Lalu, ini adalah contoh gambar bakteri yang dilihat di bawah mikroskop pembesaran 100 kali. Nah, begitulah kurang lebihnya proses pewarnaan sederhana teman-teman. Bagaimana? Mudah bukan? Oh iya, kita sudahi dulu ya pembahasannya. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam pembahasan, kami mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton.